Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zafira Rizka. Saya dari kelas 11-8 SMA Negeri 1 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Putri Widyasati dari kelas 11-8. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi kimia tentang konsep mol dan penerapan rumusnya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian penasaran kan, gimana sih penerapan konsep mol dalam kehidupan sehari-hari? Emangnya bisa ya? Bisa dong, tonton videonya sampai habis ya. Lalu ada massa atom relatif. Kalian tahu gak sih sebenarnya apa itu massa atom relatif? Jadi, massa atom relatif adalah massa yang dimiliki oleh sebuah unsur relatif jika dibandingkan dengan massa atom karbon atau C-12. Nah, sebelum itu aku mau jelasin juga nih, apa sih sebenarnya konsep mol itu? Jadi, konsep mol adalah satuan dasar kimia yang digunakan untuk mengukur suatu zat. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh apa itu konsep mol, apa itu massa atom relatif. Nah, sekarang saya akan membahas tentang rumus-rumusnya. Nah, yang pertama rumus massa atom relatif. Nah, untuk menghitung massa atom relatif, kita dapat menggunakan rumus AR sama dengan massa rata-rata atom X per 1/12 dikali massa rata-rata atom C-12. Nah, sedangkan jika kita menggunakan isotop atau ada unsur yang memiliki jumlah proton yang sama namun neutron yang berbeda, kita bisa menggunakan rumus AR sama dengan persenan isotop 1 dikali nomor massa isotop 1 ditambah persenan isotop 2 dikali nomor massa isotop 2. Nah, persenan isotop sendiri menunjukkan berapa persenan kelimpahan suatu isotop di alam. Dan jumlah isotop itu bisa berbeda-beda setiap unsurnya. Sehingga AR yang dijumlahkan sesuai jumlah isotop dari unsur yang ada. Nah, lalu selanjutnya ada massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif adalah massa relatif dari sebuah molekul atau senyawa. Nah, jika kita ingin menghitung massa molekul relatif, kita dapat melihat dari jumlah AR unsur penyusunnya. Nah, selanjutnya adalah mol. Nah, kalian tahu nggak sih 1 mol itu ada berapa? Nah, jadi 1 mol itu ada 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel atom, molekul, atau ion. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu N sama dengan massa zat dalam gram per massa molar. Nah, selanjutnya itu ada massa molar. Kalian tahu nggak sih apa itu massa molar? Nah, jadi massa molar adalah jumlah massa atom atau molekul dalam 1 mol. Nah, massa molar ini dapat kita hitung menggunakan tabel periodik. Nah, lalu ada rumus volume molar gas. Nah, kalian tahu nggak sih rumus volume molar gas ini dibagi menjadi 3. Nah, jadi yang pertama itu dalam keadaan standar atau STP, yaitu dengan rumus V sama dengan N dikali 22,4. Lalu yang kedua ada dalam keadaan kamar atau RTP dengan rumus V N dikali 24. Nah, yang ketiga adalah dalam keadaan suhu tertentu, yang dimana rumusnya itu PV sama dengan nRT. Nah, lalu ada kemolaran larutan atau molaritas. Nah, jadi kemolaran adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan. Nah, kemolaran ini menyatakan jumlah mol zat larut dalam tiap liter. Satuannya itu adalah mol L pangkat min 1 dengan rumus M sama dengan N per V. Nah, setelah tadi dibahas apa itu konsep mol, Nah, apa soal itu pertama, hitunglah massa jumlah atom mol air relatif, H2O terus yang ada terkandung rumus dalam rumusnya, 18 gram ada air. rumus Untuk volume molar gas. Nah, penyelesaiannya, sekarang kita dapat bakal menghitung lanjut ke massa contoh molar air soalnya. terlebih dahulu, yaitu rumusnya ARH dikali 2 ditambah ARC. ARH adalah 1 dikali 2 ditambah 16. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18, jadi massa molar air adalah 18 gram per mol. Lalu kita dapat lanjutkan dengan menghitung jumlah mol air. Jadi, massa air per massa molar air sama dengan 18 gram per 18 gram per mol sama dengan 1 mol. Jadi, jumlah mol air yang terkandung dalam 18 gram air adalah
1 mol. Lalu kita lanjut ke soal kedua, di mana senyawa karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 memiliki massa sebesar 8 gram. Berapa jumlah partikel dari senyawa karbon dioksida tersebut jika massa atom relatif unsur C sama dengan 12 dan massa atom relatif O sama dengan 16. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menghitung MR dari CO2 terlebih dahulu, yaitu ARC ditambah 2 dikali ARO. ARC adalah 12 ditambah 2 dikali ARO adalah 16, jadi 12 ditambah 32 sama dengan 44. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung molnya, yaitu di mana rumusnya N sama dengan massa per M, sama dengan 8 per 40, sama dengan 0,2 mol. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung jumlah partikelnya. Jumlah partikel sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sama dengan 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,301 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 22. Nah, sekarang soal ketiga, yaitu berapakah volume dari 11 gram karbon dioksida yang diukur pada keadaan standar, B. keadaan kamar. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu kita dapat lihat ARC sama dengan 12, ARO adalah 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, sekarang kita dapat melihat berapa jumlah molnya, yaitu dengan rumus N per MR. Nah, N-nya yaitu 11 gram, MR-nya yaitu 44, sama dengan 0,25. Nah, jadi kita dapat menyelesaikan keadaan standar atau STP dengan rumus N dikali 22,4 sama dengan 0,25 dikali 22,4 sama dengan 5,6 liter. Nah, yang B dalam keadaan kamar atau RTP yaitu dengan rumus V sama dengan N dikali 24 sama dengan 0,25 dikali 24 sama dengan 6 liter. Jadi, hasil dari keadaan standar atau STP adalah 5,6 liter dan hasil dari keadaan kamar atau RTP adalah 6 liter.